Konsep biologi sel, biologi molekuler, dan penggolongan jasad hidup oleh kelompok 5. 1. Konsep biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel termasuk pengertiannya, organelnya, dan fungsinya. Tubuh organisme hidup yang hanya terdiri dari satu sel termasuk organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan yes. Organisme multiseluler adalah organisme yang tersusun dari banyak sel, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Biologi sel juga dikenal sebagai sitologi, dari kata Yunani kios atau wadah, adalah bidang ilmu yang mempelajari sel, salah satu cabang biologi. 2. Konsep biologi molekuler. Biologi adalah ilmu yang mempelajari sel yang mencakup beberapa disiplin ilmu termasuk biokimia, genetika, dan biologi sel. Biologi molekuler adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari dasar molekul dari aktivitas biologi di dalam dan di antara sel, seperti sintesis, modifikasi, mekanisme, dan interaksi molekuler. Tujuan biologi molekuler adalah untuk menjelaskan fenomena kehidupan yang dimulai dari sifat makromolekul yang menghasilkannya. Ilmu ini mempelajari sel, baik organelanya maupun bagaimana mereka berfungsi sampai ke aras molekul penyusunnya. Berikut contoh sel yang penyusun membran plasma dan membran yang membungkus berbagai organela yang terdiri dari dua lapis lipid lemak. Gambarnya ada di bawah ini ya teman-teman. Ya, definisi sel. Sel atau dalam bahasa Latin disebut selula yang artinya bilik kecil. Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung dengan tempat dan fungsi jaringan dari jaringan yang disusunnya. Penemuan sel pertama kali terjadi pada tahun 1665 oleh Robert Hooke. Sel yang ditemukan pertama kali adalah sel gembus yang berbentuk seperti bilik yang diamati pada benda mati. Itulah mengapa selula disebut dengan bilik kecil. Apa sih perbedaan antara manusia dan bakteri dilihat dari sisi sel? Perbedaan antara manusia dan bakteri yang dilihat dari sisi sel ini terlihat dari kelompok masing-masing sel yang berbeda. Manusia termasuk ke dalam kelompok sel eukariot, sedangkan bakteri termasuk ke dalam kelompok sel prokariot. Sel prokariot tidak memiliki membran inti atau nukleus yang tidak nyata yang tersebar pada sitoplasma. Sedangkan sel eukariot memiliki inti sel nyata karena mempunyai membran inti. Struktur sel eukariotik dan prokariotik bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.